Kalau kamu pikir semua bintang besar lahir dari kota besar, pikir lagi. Dari Pamekasan Madura, muncullah sosok muda bernama Ahmad Valen Akbar, atau yang akrab disapa Valen DA7. Umurnya baru 18 tahun, tapi semangatnya udah kayak penyanyi senior. Sejak kecil, Valen gak cuma suka nyanyi, dia juga punya bakat main alat musik secara otodidak. Iya, tanpa les mahal, tanpa guru vokal profesional, dia belajar sendiri. Dan sekarang, dia malah bersaing di Dangdut Akademi 7, ajang yang sering bikin peserta deg-degan lebih dari lihat tagihan listrik. Siapa sangka suara khas Maduranya bisa bikin satu stadion hening lalu meledak dengan tepuk tangan. Valen tumbuh di lingkungan sederhana, tapi cita-citanya nggak pernah sederhana. Ia mulai tampil di acara kampung dengan sound system seadanya, yang kadang lebih nyaring dari penyanyinya sendiri. Tapi dari situ, ia belajar percaya diri. Ia sering bilang, kalau niatnya tulus, suara bakal nyampe ke hati orang. Dan benar saja, niatnya itu membawanya menembus audisi DA5 beberapa tahun lalu. Walau belum menang, itu bukan akhir. Justru dari situ Valen belajar bahwa panggung besar butuh mental besar. Sekarang, dengan pengalaman itu, ia balik lagi di DA7, bukan sekadar peserta, tapi penantang serius. Banyak yang mundur setelah gagal di musim sebelumnya. Tapi Valen malah datang lagi dengan gaya baru. Saya sekarang bukan Valen yang dulu, katanya sambil senyum malu-malu tapi yakin. Dia mengasah vokal, belajar improvisasi, dan yang bikin unik, dia bawa instrumen sendiri ke atas panggung. Kalau peserta lain cuma bawa suara, Valen bawa alat tempur lengkap. Penonton pun sampai komentar, ini anak bukan cuma nyanyi, tapi bikin konser mini di atas panggung. Kadang-kadang usaha keras memang nggak langsung bayar lunas, tapi kalau terus latihan, bisa cicil kesuksesan kayak Valen ini. Valen nggak cuma nyanyi, dia juga bisa memainkan keyboard dan gitar. Tapi yang menarik, dia belajar semuanya tanpa guru. Katanya sih, belajar musik itu kayak jatuh cinta. Harus dilakukan pelan-pelan, tapi terus. Nah, ungkapan itu cocok banget buat dia. Banyak penonton yang kagum karena jarang ada peserta dangdut yang bisa main alat musik sambil nyanyi live dengan stabil. Bahkan juri sempat bilang, Valen ini paket lengkap. Ya jelas, cowok multitalenta kayak gini tuh langka. Kayak sinyal kuat di pelosok Madura. Susah, tapi kalau dapet langsung stabil banget. Salah satu momen paling viral adalah ketika Valen menitikan air mata setelah tampil. Banyak yang kira itu settingan, tapi ternyata bukan. Saat itu, ia menampilkan lagu tentang perjuangan orang tua. Dan katanya, ia teringat masa-masa di rumah, waktu nyanyi di depan warung sambil bantu ibu jualan. Boom, studio langsung hening, bahkan beberapa juri ikut mewek. Kadang momen kayak gini yang bikin penonton sadar, kompetisi ini bukan cuma soal suara, tapi soal cerita hidup yang nyentuh. Yang gak kalah heboh adalah dukungan masyarakat Madura. Dari yang jual sate sampai nelayan, semuanya dukung Valen. Media lokal sampai bikin kampanye. Warga Madura, jangan lupa SMS Valen. Dukungan komunitas sebesar itu bikin suasana di A7 kayak pesta rakyat. Beberapa penonton bahkan datang jauh-jauh hanya untuk lihat langsung performanya. Reporter aja sampai bilang, ini bukan fans, ini pasukan cinta. Dukungan itu juga jadi bahan bakar emosional buat Valen untuk terus tampil all out di setiap show. DA7 dikenal dengan persaingan super ketat. Peserta lain punya vokal kuat, gaya unik, bahkan ada yang sudah punya fansbase duluan. Tapi Valen tetap tenang. Saya nggak mau lihat mereka sebagai saingan, tapi inspirasi, katanya. Nah, mental kayak gini yang bikin dia beda. Bahkan saat tampil bareng peserta yang lebih senior, dia tetap bisa mencuri perhatian. Reporter di lokasi bilang, kalau penonton di A7 punya remote, pasti sering pause waktu Valen tampil. Kenapa? Karena mereka nggak mau kelewatan satu nada pun. Dari Lesti Kejora sampai Rizky Bilar, ikut tervalen-valen. Nama Valen makin viral waktu Lesti Kejora memberikan pujian langsung di panggung. Ia bilang, kamu itu punya aura bintang, Valen. Nah, pujian dari Lesti itu langsung jadi trending di media sosial. Bahkan netizen bercanda, Rizky Bilar aja bisa cemburu kalau lihat Lesti kasih pujian gitu. Momen itu jadi turning point karir Valen. Sejak saat itu, semua mata tertuju padanya, bukan cuma karena suara, tapi juga karena kepribadiannya yang humble dan penuh semangat.
Beda dari peserta lain yang fokus pada vokal aja, Valen tahu bagaimana menciptakan momen panggung. Kadang dia sambil main alat musik, kadang berinteraksi dengan juri. Bahkan, pernah pas sound sempat error, dia malah lempar joke. Kalau alatnya diem berarti alatnya ikut baper sama lagu saya. Penonton langsung ngagak. Di situ kelihatan dia bukan cuma penyanyi, dia entertainer sejati. Karakter kayak gini yang dicari oleh industri hiburan sekarang. Masa depan cerah tapi perjuangan belum selesai. Valen memang sudah jadi sorotan, tapi jalan menuju puncak masih panjang. Di tengah sorotan dia tetap rendah hati. Saya cuma mau bikin orang bahagia lewat musik, katanya di salah satu wawancara. Dan sepertinya misi itu berjalan sukses. Tapi pertanyaannya, apakah Valen akan berhasil membawa pulang gelar juara? Atau justru jadi legenda baru tanpa mahkota? Yang jelas, satu hal pasti, selama masih ada panggung dan mikrofon, Valen akan terus bikin kita bilang, ini anak emang beda. Tapi, tunggu dulu, perjalanan Valen belum selesai. Masih banyak tantangan dan kejutan yang mungkin muncul di panggung DA7 berikutnya. Jadi kira-kira kamu tim Valen juara atau tim Valen legenda tanpa gelar? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya, biar kita tahu seberapa banyak yang udah tervalen-valen sama pesona si cowok Madura ini. Dan jangan lupa, kalau kamu suka cara aku ngebahas kisah para bintang dengan gaya santai, tapi tetap tajam, klik tombol like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Karena di video berikutnya, kita bakal bongkar lagi kisah mengejutkan dari peserta lain yang gak kalah bikin studio geger. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan ingat, di dunia dangdut, kadang yang paling sederhana justru yang paling luar biasa.